Dengan kehormatan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok Wang Huning di Istana Merdeka Jakarta. Mereka dalam pertemuan itu turut dibahas kerjasama dua negara hingga bidang diplomasi parlemen. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok Wang Huning di Istana Kepresidenan Jakarta. Wang Huning langsung bersalaman dan berpelukan dengan Prabowo mengawali pertemuan bilateral ini. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengajak Wang ke salah satu ruangan dan pamer sejumlah lukisan dan foto panda. Presiden juga bercerita tentang panda bernama Satrio Wiratama yang diberi nama langsung oleh Presiden Prabowo. Saya kasih nama Satrio Wiratama. 我给他取了一个印尼名字，叫 Satrio Wiratama. Artinya pejuang mulia yang berani dan berbudi luhur. 它的印尼语的含义是勇敢的奋斗者。 Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio. Wang Huning mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena panda mereka bisa melahirkan di Indonesia dan dirawat dengan baik di Taman Safari. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Yudi Permana, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Oke. Memang pasca abad 20 kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Terima kasih di Sindo Prime. Pemirsa, Rumah Sakit Polri memastikan bahwa kerangka manusia yang ditemukan di Tenjo Bogor adalah jenazah Alvaro Kiano. Polisi pun mengembalikan jenazah ke pihak keluarga. Ya, sebelumnya pihak Rumah Sakit Bayangkara telah menerima jenazah tidak utuh untuk diperiksa. Dan tim rumah sakit langsung mengambil sampel DNA untuk menentukan identitas korban. Tes DNA dilakukan setelah Ibunda Alvaro tiba di tanah air dan mengambil sampel DNA antemortem tanggal 24 November 2025. Tim odontologi forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri juga telah melakukan pemeriksaan dan melakukan estimasi usia korban berdasarkan tulang rahang dan elemen gigi yang ditemukan di TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA dan gigi, dapat disimpulkan bahwa kerangka dengan nomor register 0062-11 Romawi 2005 ML adalah Alvaro Kiano Nugroho, anak biologis dari Arum Indah Kusuma. Usai diumumkannya hasil tes DNA Alvaro, Kepala Rumah Sakit Polri langsung menyerahkan jasad Alvaro ke Kapolres Jakarta Selatan. Polres lalu mengembalikan jasad Alvaro kepada pihak keluarga. Jasad Alvaro langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi lain. Petugas gabungan menangkap buron sabu 2 ton di Kamboja, Dewi Astutik. Diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu nilainya 5 triliun, diungkap BNN pada Mei 2025 lalu. Melalui operasi senyap lintas negara, petugas gabungan BNN Republik Indonesia bersama kepolisian Kamboja berhasil menangkap buron kasus sabu 2 ton Dewi Astutik alias Mami di Sihanoukville, Kamboja pada hari Senin waktu setempat. Dewi ditangkap setelah dilakukan analisa dan pengintaian. Dewi terdeteksi berada di lobi sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja. Saat ditangkap, ia bersama seorang laki-laki.
Dengan kaos putih dan pengawalan ketat petugas, Dewi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dewi Astutik diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah yang diungkap BNN pada Mei 2025 lalu. Kita amankan tanpa perlawanan dan cukup kooperatif, dan laki-laki yang bersama yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pendalaman. Selanjutnya Dewi akan diperiksa secara intensif untuk mengungkap peredaran gelap narkoba yang selama ini ia kendalikan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menerima audiensi pimpinan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Mabes Polri Jakarta. Audiensi ini terkait implementasi keterbukaan informasi publik di tubuh Polri. Pimpinan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mendatangi Gedung Rupatama Mabes Polri hari ini, di mana kedatangan pimpinan KIP dalam rangka audiensi implementasi keterbukaan informasi publik di tubuh kepolisian. Ketua Komisi Informasi Pusat, Doni Yusgiantoro, mengungkapkan mereka memiliki tugas memberikan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, di mana KIP menilai keterbukaan informasi Polri mengalami peningkatan yang signifikan. Salam sehat, salam sejahtera. Kami dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia baru saja bertemu dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Pak Kapolri, terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik. Ya. Karena lembaga kami, Komisi Informasi Pusat ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 2008, kami wajib melihat implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik. Ya. Tugas daripada Komisi Informasi ini memberikan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Untuk itu kami melihat implementasinya. Dan Polri ini menjadi salah satu badan publik klaster lembaga pemerintah non-kementerian yang kami lihat. Selama ini yang kami lihat pencapaian Polri cukup baik. Tahun 2022 tidak informatif, kemudian tahun 2023 menjadi cukup menuju informatif, dan yang membanggakan tahun 2024 Polri ini menjadi lembaga kategori informatif, ya, klaster lembaga pemerintah non kementerian dengan prestasi yang cukup baik. Ya. Dan ini tahun 2025 ini kami ingin melihat kembali, ya, lembaga Polri. Kenapa Polri? Karena kami melihat Polri ini adalah APH, aparat penegak hukum, yang memang betul-betul kami akan melihat secara seksama. Ya. Karena apa? Karena Polri ini sangat bersentuhan dengan publik, ya, sangat bersentuhan dengan ketertiban masyarakat. Bagaimana amanah dari undang-undang, tentunya keterbukaan terkait dengan informasi publik, di mana Komisi Informasi Pusat menjadi komisi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan dan melayani sengketa terkait dengan keterbukaan informasi publik, maka Polri menjadi institusi yang selalu terbuka dan terus melakukan perbaikan sehingga harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik betul-betul bisa kita sajikan, kita berikan sesuai dengan standar yang diharapkan, sesuai dengan harapan masyarakat terkait dengan aturan keterbukaan informasi publik. Yang jelas apapun hasilnya, kami terus akan melakukan perbaikan dan evaluasi untuk menuju apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan, dan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat. Sekali lagi, terima kasih kepada Pemirsa, negosiasi utang WUS, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ternyata ikut terbang ke Cina. Informasinya setelah jeda, Sindo Prime segera kembali.